Ya, selamat sore rekan-rekan semua ya, mudah-mudahan masih tetap semangat nih di sesi yang paling ujung ya. Mudah-mudahan ini, banyak hal yang saya bisa bagikan dan juga bermanfaat ya. Dan nampaknya sih kalau dari tema yang ingin saya sampaikan cloud native ya, mungkin saya pikir rekan-rekan di sini semua, baik komunitas, Open Infra maupun OpenStack udah sangat familiar ya dengan istilah cloud native dan pun tadi dari pemateri pertama hingga terakhir pun juga beberapa kali cloud native itu di-mention ya. Nah, tapi yang saya ingin coba tarik adalah bagaimana nih implementasi ya, di khususnya di pemerintahan gitu. Memang ya kita tahu dengan segala dinamikanya ya, implementasi di pemerintahan itu tentu, mudah rumit ya dengan segala aspek birokrasi, administrasi, dan sebagainya. Tapi di sini saya akan berbagi bagaimana, kami ya di Jabar ya khususnya mencoba pelan-pelan untuk mentransformasikan, eee, teknologi IT ya yang mungkin orang mengenalnya, aplikasi ya seperti itu, kita ingin coba improve, kita ingin buat yang lebih baik lagi gitu. Ya, oke, sedikit ini profil dari saya ya, kebetulan kalau beberapa kali teman-teman mungkin pernah mendengar ya istilah Jabar Digital Service itu sebenarnya juga, saya di dalamnya sebagai, di Head of Engineering-nya ya untuk pengembangan TIK. Nah, nanti saya akan ceritakan juga sedikit tentang apa, Jabar Digital Service ini ya, karena ya ini menurut saya inilah yang menarik untuk dibagikan ya, karena kalau dari sisi teknologi tadi nampaknya banyak banyak rekan-rekan yang jauh lebih expert dalam bidang ini. Oke, ini sedikit outline dari yang ingin saya sampaikan. Pertama masih tentang pengenalan ya, kemudian yang kedua tentang challenge apa saja sih yang kita temui ya, bagaimana di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu ya, kita bisa menerapkan atau membangun solusi-solusi untuk masyarakat ya, layanan publik yang handal itu. Kemudian yang ketiga adalah apa itu sendiri ya cloud native, mungkin saya akan me-refresh kembali, mungkin agar teman-teman yang mungkin baru mendengar juga bisa, eee, onboarding ke sana. Terus yang keempat adalah journey ya, ini bagaimana kami menerapkan teknologi cloud native ini di Jabar gitu ya. Kemudian terakhir adalah bagaimana kami mengukur keberhasilan ya, dari apa yang sudah kami coba, transformasikan. Ya, ini titipan, enggak ada yang ini adalah juga untuk sekedar overview ya, bahwa ya di Jawa Barat ini adalah salah satu provinsi yang cukup paling besar ya, dengan jumlah penduduk yang cukup banyak juga ya, 50 juta penduduk di, 1/5 dari penduduk Indonesia. Tentu ini hal yang perlu kami pertimbangkan saat membangun layanan digital itu. Aplikasi-aplikasi kami, layanan-layanan publik yang ingin kita bangun, tentu kami harus mempertimbangkan aspek, baik geografi maupun demografi ini ya. Bagaimana katakanlah kita ambil, 10% saja ya, sekitar 5 juta user, pengguna, itu kan juga sudah cukup luar biasa ya, bagaimana, sistem bisa handle sebanyak itu kan ya. Ini kondisi yang ada di Jawa Barat sekaligus yang ingin kita solve, dan tentu ini juga berangkat dari apa, keinginan ya atau latar belakangnya adalah ide-ide inovasi dari Bapak Gubernur ya Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil ya. Bagaimana beliau sangat, bersemangat sekali, ingin mewujudkan, layanan-layanan atau di Provinsi Jawa Barat yang lebih lebih baik ya. Bagaimana mendukung pemerintahan yang dinamis ya, bagaimana pemerintahan itu bekerja dengan data, mengambil keputusan dan sebagainya. Sehingga sejak awal, eee, Kang Emil banyak membentuk unit-unit kreatif digital ya, salah satunya adalah Jabar Digital Service itu. Ya, sekilas Kang tentang misi ya, ini kita pengen banget, di dalam ya, di dalam Pemprov Jawa Barat itu sangat ingin mendukung pemerintah itu agar mendukung, keputusan ya berbasis data.
Ini yang paling penting ya, karena di sisi pengambil keputusan. Kemudian juga kita ingin mentransformasi dari dalam itu sendiri ya, pemerintahan, cara kerja, cara bekerja, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tentu kita ingin mengimprove experience ya, layanan-layanan digital untuk masyarakat secara luas. Ya, at the end ini adalah harapan kami bahwa kami ingin membangun layanan digital untuk publik, masyarakat itu yang harus handal lah, harus aman ya, harus bisa dipercaya dan, tentu dengan mengadopsi juga teknologi-teknologi yang, terbaru ya, modern. Ya, ini challenge yang tentu kami temui ya saat, membangun layanan digital adalah kalau kita dari sudut pandang masyarakat, dari sisi pengguna, tentu adalah, ini yang paling sering kita temui ya, layanan pemerintah down, tidak bisa diakses, lambat, sehingga dampaknya itu juga akan sangat terasa di sisi masyarakat ya. Proses jadi terhambat, waktu jadi semakin panjang ya. Belum kalau kita ukur dari sisi biaya, anggaran, dan sebagainya. Tentu ini akan memunculkan kerugian-kerugian yang sangat banyak ya. Ini tantangan, jadi kita tidak bisa membangun aplikasi yang hanya kita rilis jadi dan kita tidak memperhatikan bagaimana orang menggunakan ya. Ini dari sudut pandang pengguna, masyarakat, dan ini adalah juga yang sering kita temui ya, sudut pandang dari tim pengembang itu sendiri, tim pengembang produk maupun tim teknologinya ya, development-nya seperti itu. Eee, dari sisi tim programmer dan ops seringkali juga berbeda, saling menyalahkan ya, ini saat saya di laptop bekerja kok, ketika udah di server ya saya nggak tahu gitu. Jadi it's work on my machine ya, itu yang sering kita dengar. Ini problem yang sangat-sangat masih kita sering temui, di mana programmer itu tidak tahu bagaimana aplikasi akan dipasang ya, di-install, di-deploy, dan sebaliknya dari sisi tim operation maupun infrastructure, mereka tidak memahami bagaimana aplikasi dibangun ya. Sehingga di sini ada gap, yang kurang ideal ya. Dan pada akhirnya, ya ada tim IT itu ya, kita sering banget, standby, jaga lilin ya, di saat orang berlibur atau, orang, ya sedang off gitu ya, kita harus harus tetap berdoa semoga nih aplikasi tidak down, server tidak mati, dan sebagainya. Nah, tentu ini bukan proses yang mudah, jika kita masih mengadopsi juga cara-cara yang boleh dikatakan tradisional ya, seperti itu. Ya, ini beberapa hal yang kita juga sering temukan ya, bagaimana, eee, sangat sulit kita melakukan planning ya, capacity planning, kira-kira berapa user sih yang akan menggunakan aplikasi layanan kita, bagaimana dan kapan traffic itu spike naik dan sebagainya, itu kan banyak hal yang kita sering, tidak ketahui di awal ya. Apalagi di pemerintahan itu sangat susah ya, karena untuk kita melakukan planning, untuk, "Oh, ini kayaknya aplikasi kita akan banyak dipakai," dan sebagainya. Dan itu berimbas ya, seringkali kita ke inefisiensi anggaran, biaya, dan sebagainya, banyak sekali yang kita tidak optimal pemakaiannya, seperti itu. Hingga keterbatasan dari tim engineer itu sendiri ya, untuk yang menguasai infrastruktur, eee, tentu di pemerintahan ini masih sangat sangat terbatas ya, sehingga kita tidak bisa mengandalkan bisa bekerja sendiri. Nah, kita nanti harus berkolaborasi maupun juga memanfaatkan mungkin teknologi yang mendukung ya. Pun dari sisi keamanan informasi ini juga yang harus di-highlight ya dari sisi pemerintahan ya. Kalau tadi dari sisi infrastruktur, dan ini adalah dari sisi development, bagaimana ya pandemi ini benar-benar merubah cara kerja kita ya, dari awalnya kita, work from home ya, work from office, kita sekarang harus work from home, dan ini kan sangat sangat baru ya di pemerintahan itu, sehingga kita juga perlu beradaptasi dengan cara-cara seperti ini. Dan diakui bahwa, eee, digital health system di Indonesia, di
Provinsi Jawa Barat pun juga belum optimal ya pada saat awal pandemik ya. Kita harus membangun layanan-layanan digital yang membantu untuk penanganan pandemi itu sendiri ya, dari sisi kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Pun itu bahkan tantangan hingga hari ini ya, bagaimana layanan data dan itu bisa diakses oleh masyarakat. Ya, itu adalah modern problems ya, dan kita berpikir pasti ada solusi modern juga seperti itu ya. Kita tidak hanya ingin mengembangkan aplikasi, tapi kita juga ingin membuat layanan yang reliable ya. Ini yang ingin kita wujudkan. Kita yakini bahwa teknologi sekarang udah jauh lebih banyak berkembang dibandingkan 5 atau 10 tahun yang lalu ya. Masih hal yang sering kita temui di pemerintahan itu, kita sebut aplikasi itu ya udah coding, deploy, install di server, udah itu selesai gitu. Teknologinya juga masih berputar di teknologi yang lama juga. Nah, padahal ada banyak teknologi baru tuh yang sebenarnya itu tuh bisa mendukung mengubah cara kerja kita ya, mengimprove cara kerja kita sehingga lebih efisien, lebih modern ya, lebih tepat sasaran dan sebagainya. Nah, salah satu yang kami coba adopsi adalah tentang cloud native ya. Mungkin saya akan sedikit refresh terkait apa sih cloud native itu ya, apakah ini hanya hype ya yang kita sering dengar ya kata itu, atau ini adalah masa depan ya dalam software development ya. Ya, saya pikir ini sudah sangat sering ya kita temui ya di awal tadi, bahwa hari ini teknologi infrastruktur udah sangat berkembang ya. Sudah ada cloud computing yang mana sebenarnya itu banyak mendukung operasional kita ya dalam pengembangan aplikasi maupun saat instalasi. Pun juga teknologi kontainer pun juga saat ini sedang semakin naik daun ya penggunaannya. Kalau dulu kita hanya install dengan metode SSH, Git pull ya. Nah, ternyata kita bisa menggunakan teknologi yang kontainer seperti ini. Bagaimana kita lebih aman, isolate, dan sebagainya. Ya, ini definisi sekilas tentang cloud native ya. Saya ambil dari website itu CNCF ya. Untuk apa sih cloud native itu? Saya hanya akan highlight beberapa ya, bahwa cloud native ini empowers ya organisasi untuk membangun, menjalankan scalable application dalam dynamic environments ya. Yang saya garis bawahi adalah scalable dan dynamic environments ini, di mana ada public, private, dan hybrid cloud. Ya, teknologi container, service mesh, dan microservice itu adalah salah satu contoh penerapannya. Di akhir harapannya adalah teknik ini bisa membuat layanan aplikasi kita lebih manageable ya, resilient juga terhadap kegagalan, lebih mudah di-observe, dioperasikan, dan mendukung mengencourage kita untuk melakukan automation ya. Dan bagi tim product development adalah ini bisa mendukung rekan-rekan untuk mendeliver perubahan secara lebih frequently ya, lebih sering, lebih mudah, dan predictable gitu. Saat ada error ya kita bisa antisipasi sebelum itu rilis. Nah, ini definisi yang secara singkat ya kalau dari Pivotal, bahwa ya cloud native adalah pendekatan metode membangun, menjalankan aplikasi yang menjalankan atau memanfaatkan penuh benefit, kelebihan-kelebihan dari cloud computing model ya. Artinya apa? Cloud native bukan hanya sekedar kita register, kemudian kita setup VM, kita deploy di sana, itu tidak cukup ya kita sebut sebagai cloud native ya. Karena itu bisa jadi ya masih tradisional menggunakan virtual machine ya. Nah, sedangkan cloud native ini akan merubah ya paradigma bagaimana kita mendesain, mengimplementasikan, mendeploy, hingga
mengoperasikan aplikasi kita. Nah, ini yang di Jabar ya, kami sedang pelajari dan kita coba adopsikan ya. Ya, ini beberapa highlight keyword tadi ya, high availability, dynamic environment, elastic, loosely coupled system ya, scalable, resilient, dan manageable, observable, dan automation ya. Ini adalah karakteristik dari sebuah cloud native apps ya. Pertama dia harus bisa di apa ya, operability ya. Bagaimana dia mengekspos kontrol sehingga dari operator nanti bisa melakukan kontrol terhadap aplikasi. Observability tadi sudah cukup banyak dibahas oleh pemateri juga sebelumnya ya. Sebisa mungkin aplikasi juga memberikan informasi yang meaningful ya, status, health, dan sebagainya, apakah dia sudah ready atau belum. Elasticity bagaimana aplikasi atau proses bisa grow and shrink ya, bagaimana dia bisa berkembang atau menyusut sesuai dengan ketersediaan resource maupun permintaan ya. Resilient adalah saat dia mengalami kegagalan, dan terakhir agility bagaimana bisa mendukung fast deployment, iterasi, dan konfigurasinya bisa dinamis juga. Ini journey kami di Jawa Barat ya, kurang lebih seperti ini timeline overview-nya. Adalah sebelum tahun 2019 kami masih menggunakan tradisional on-prem deployment ya, bagaimana ada colocation server, bare metals, dan sebagainya. Tahun 2019-2020 kami mencoba beradaptasi ke model infrastructure as a service. Kita mengoptimasi penggunaan virtual machine, private cloud, kemudian juga teknologi kontainer ya. Di 2021 ini kami mencoba ingin naik level lagi. Kita mendekati untuk platform atau ya, function as a service ya. Sehingga teman-teman dari tim developer itu tuh hanya perlu fokus ke pengembangan aplikasi saja, itu tidak perlu banyak memikirkan aspek yang di luar kapasitasnya ya. Dan ke depan kami punya cita-cita ya, bisa membuat layanan itu sebagai software as a service ya, bisa di-deploy, bisa direplikasi dengan mudah. Ya, ini tahapannya yang pertama adalah tentu kita mengadopsi, mempelajari bagaimana DevOps as a culture ya. Tadi Pak Rahadian di awal juga tadi menyampaikan ini ada perubahan mindset yang kita juga perlu perbaiki. Awalnya silo-silo antar tim development, kemudian tim operation itu masih terjadi ya, saling melempar masalah. Aplikasi sudah jadi, silahkan di-deploy. Ketika error nanti saling menyalahkan, itu hal yang masih sering terjadi. Nah, kami ingin mencoba memperbaiki itu, maka kami mempelajari DevOps as a culture ya. Bagaimana dari sisi development, operation berkolaborasi lebih baik lagi ya. Berikutnya yang kedua lah, kami juga setup environment yang dinamis juga ya, karena di pemerintahan tetap ada, kita harus menggunakan private cloud maupun terutama untuk data-data yang sifatnya dibatasi ya, kemudian juga untuk yang sifatnya public information service kita memanfaatkan public cloud-nya. Yang ketiga adalah saat transisi kami juga pastinya mempelajari bagaimana cloud native itu dibangun ya. Yang kami pahami adalah kita memulai dari journey awalnya trail map ya, kalau kita mungkin sering dengar bagaimana ini loh, sudah ada panduan untuk membuat layanan atau aplikasi cloud native itu, ada jalan yang bisa diikuti. Nah, kami mencoba mengikuti itu, mulai dari bagaimana menerapkan teknologi kontainer, CI/CD, orchestration, hingga observability. Kita masih sampai di level 4 sebenarnya, dari total 10. Nah, ini tentu journey kita masih panjang untuk ke sana ya. Dan dari hal yang kami baca juga ini perlu waktu. Ya, dari trail map tadi juga yang pertama adalah
sangat direkomendasikan untuk organisasi yang menerapkan cloud native adalah pertama ya, ini mindset membangun aplikasi juga harus disesuaikan ya, berubah ya. Bagaimana teknologi kontainer itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Kita menyebutnya yang 12 faktor itu, bagaimana kode, deployment, dan operate itu ada guidelines-nya ya. Nah, kita coba menerapkan itu. Jadi ini adalah guidelines untuk membangun aplikasi yang optimize ya untuk cloud environment. Yang kedua adalah kita juga menerapkan CI/CD ya untuk bertujuan untuk mendeliver rilis yang incremental ya, frequently dan predictably ya. Di awal kita juga menerapkan continuous integration, bagaimana kode review itu dilakukan, pull request, dan hingga melakukan unit testing, API testing, dan sebagainya. Saya kira ini banyak dan tidak cukup waktunya saya mungkin share selengkapnya ya. Tapi kami mencoba mengadaptasi ini semua proses-proses untuk CI/CD ini ya. Orchestration kami juga manfaatkan ya untuk workload yang sifatnya light, ringan ya, mungkin development maupun staging. Kami menggunakan Docker Swarm yang cukup mumpuni ya. Sedangkan untuk yang workload bersifat medium atau heavy ya, production, nah itu kami menggunakan Kubernetes. Kelebihannya adalah dengan kita menggunakan cloud native, kita mau deploy dimanapun itu bisa. Jadi kita tidak harus terkunci dengan sebuah teknologi ya, dengan sebuah vendor maupun ini. Kami bisa mendeploy ini di environment yang dinamis. Ini beberapa stack teknologi yang kita pakai juga ya. Kita menggunakan Docker Swarm, Traffic untuk sebagai load balancing-nya, Rancher untuk Kubernetes di on-premise kita, Kubernetes, Kepler, AWS, dan Terraform ya. Observability yang sedang kami coba terapkan ya masih di level yang sederhana sebenarnya. Kita Prometheus, kemudian Grafana untuk monitoringnya, Sentry kita gunakan untuk monitoring performa aplikasi dan error ya. Saat ini kita sedang mencoba mengadaptasi ELK Stack ya, Elastic, Logstash, dan Kibana. Ya, terakhir ini bagaimana kami mengukur keberhasilan ya. Ini yang pertama adalah pastinya kita mengukur dari penggunaan aplikasi itu sendiri ya. Ini contoh aplikasi kita di Google Analytics saat kondisi puncak gitu ya. Bagaimana kita lihat ada 20.000 lebih ya user mengakses kurang lebih di 30 menit terakhir ya. Nah, ini tentu kita harus berhati-hati dari sisi infrastruktur ya, bagaimana agar akses tetap reliable ya, tidak lambat maupun tidak down bahkan. Jadi kita harus monitoring dulu user analitiknya, berapa user sih yang sedang aktif mengakses aplikasi layanan kami ya. Uptime juga hal yang paling mudah kami monitor ya, bagaimana kita punya threshold batasan bahwa layanan kita tuh harus di atas 99% gitu ya untuk uptime-nya. Bagaimana saat terjadi down dan segera recovery. Nah, ini yang kami jaga dan kami pertahankan ya, dan alhamdulillah ini bisa kita achieve. Load testing ini juga hal yang kita sering lakukan juga di saat mengembangkan aplikasi ya. Bagaimana kita bisa mensimulasikan traffic, akses user ya, 1.000, 10.000, sehingga kita bisa mengantisipasi saat sebelum terjadinya traffic yang meningkat ya. Ya, application performance monitoring juga kita terapkan ya. Kita mengukur metrik-metrik seperti update score ya, throughput, transaction rate, error rate, response time, dan sebagainya. Pun kami juga mencoba menggunakan Sentry dengan metrik yang sebenarnya sama ya, mirip-mirip dengan New Relic dan sebagainya. Kami memantau ini untuk bagaimana aplikasi itu berjalan. Tapi
kami pun juga masih sering menemui kegagalan ya, artinya tidak serta-merta kami berhasil 100% ya, banyak, story yang gagal juga, bagaimana kita tidak siap, terutama untuk aplikasi yang mungkin tidak optimize ya. Kita melihat pemakaiannya tinggi, tapi ternyata sukses rate-nya juga turun itu, drop, sehingga ini berdampak ke layanan ke end user menjadi lambat, bahkan tidak bisa diakses. Nah, ini tentu kami masih belajar untuk mengimprove layanan-layanan ini. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi insight baru buat rekan-rekan di sini ya, bahwa ternyata bisa sebenarnya di level pemerintahan kita coba mengadopsi teknologi-teknologi pendekatan yang baru ya. Goals-nya hanya kita bagaimana bisa membuat layanan itu ke user lebih baik. Itu ultimate yang menurut saya udah bagus banget ya. Kita bisa purpose layanan yang bagus itu saya kira dari sisi regulasi, administrasi itu bisa kita sampaikan, manfaatnya. Ya, ini terakhir, di CDS kami masih ada beberapa posisi terbuka ya untuk back end, front end, DevOps dan sebagainya. Mungkin rekan-rekan ada yang tertarik, mencoba mencari pengalaman di pemerintahan nih, tapi dengan rasa baru gitu ya, dengan pendekatan-pendekatan baru, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pengalaman yang berharga juga buat rekan-rekan. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk, ya sponsor dan juga untuk, penyelenggara acara ya, karena sudah memberi kesempatan untuk berbagi nih. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama, Mbak Sandika dari saya. Oke, terima kasih Mas Yoga Hanggara, boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Nah, kan benar Mas Yoga. Ini Mas Yoga sengaja nih ditaruh di paling terakhir, karena spesial sekali pertanyaannya, ternyata ada banyak ya. Banyak yang bertanya di sini. Jadi Mas Yoga siap untuk menjawab. Nah, karena berhubung kita sesi tanya jawab maksimal ya Mas, sampai dengan jam 5. Setelah itu kita masih ada agenda berikutnya, jadi nanti mungkin bisa dipersingkat saja untuk jawabannya. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Di sini ada dari Mas Saputro Aryulianto. Pertanyaannya adalah, Mas Yohan, gimana meyakinkan para stakeholder dalam menggunakan teknologi cloud native? Ya, itu betul sekali. Ini yang paling rumit adalah ini ya sebenarnya, karena bisa disadari bahwa, sebagian orang dia apalagi mungkin, pimpinan, stakeholder itu adalah, cloud itu masih apa sih gitu ya, masih belum tahu ya. Padahal ini tuh sangat butuh, eee, political will ya sebenarnya. Jadi bagaimana dari sisi pimpinan itu juga mendukung inovasi ya. Maka kita sebenarnya bersyukur sekali dengan, eee eee, Pak Gubernur ya, dengan pimpinan kami bahwa ini loh, beliau menyadari bahwa cloud itu juga bisa mendukung ya, untuk operasional kita ya. Karena kan itu tuh kelemahan dari sisi kita juga ya, bahwa kita tuh tidak mungkin membuat, data center sendiri, kita tidak mungkin mengelola sebuah cloud yang powerful sendiri ya. Maka kita harus kolaborasi dengan public cloud dan sebagainya. Nah, disitulah kita coba memasuk ya ke stakeholder bahwa ini loh, saat kita mencoba memanfaatkan teknologi cloud native ya, dampaknya itu layanan masyarakat lebih handal, lebih 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 apa ya, lebih aman, lebih tidak down dan tidak lambat. Itu kan goals dari layanan pemerintah kan itu ya sebenarnya ya. Jadi jangan sampai kita, tidak bisa memberikan layanan yang baik itu karena hambatan-hambatan yang ya biasanya regulasi dan sebagainya. Ada beberapa hal yang dari sisi pimpinan mendukung kita akhirnya bersemangat juga ya. Itu sih mungkin Mas siapa tadi yang Mas Saputro ya. Oke. Oke, Harus kita ada langsung ke ya, pertanyaan. harus ada ini
political will yang bagus juga dari sisi pimpinan ya, yang mendukung inovasi ini. Oke. Terima kasih Mas Yoga atas jawabannya dari pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Mas Giri. Ini Mas Giri sebenarnya menyampaikan ada banyak pertanyaan, tapi kita bacakan pertanyaan yang pertama dulu ya. Boleh share dong Mas Yoga, share terkait scale cloud native infra di Jawa Barat in numbers. Kira-kira berapa pods, cluster, berapa besar, dan lain-lain. Mungkin bisa dijawab Mas secara singkat. Ya, kalau pada saat kita pernah mencatatkan yang tertinggi pada saat dulu informasi bansos ya, pada saat pandemi di awal sebenarnya, pada saat COVID itu baru naik, banyak orang bertanya ya, dan kemudian efek ekonominya juga naik, juga terdampak ya, saat orang mulai menanyakan terkait bansos dan sebagainya. Yang kita mencatatkan tertinggi itu kita setup, sebenarnya untuk production kita masih satu cluster ya, untuk di public cloud, satu cluster, dan kita pernah setup sampai pada saat kondisi tertinggi itu kalau nggak salah 8 nodes gitu ya, kalau nggak salah 8 nodes, dan apa namanya, dengan spek yang berapa ya, 8 core 8 GB RAM kalau nggak salah, saya lupa angka tepatnya. 8 nodes dengan jumlah ports ya, replikanya juga sekitar 30 kalau nggak salah ya, untuk replikanya. Dan alhamdulillah pada saat itu juga layanannya tetap bagus ya, tidak lambat dan tidak down itu. Hanya yang jadi tantangan tentu biaya ya, yang jadi dampak yang kita juga perlu mitigasi adalah biayanya cukup mahal untuk penggunaan sekian banyak resource tadi ya. Sehingga ya enaknya juga di cloud adalah kita bisa, begitu momentum itu turun ya, jumlah pengguna pengakses itu turun, kita bisa turunkan juga. Bahkan kita masih set yang low itu dengan 3 node aja itu udah masih cukup sekali ya. 3 nodes dengan 10 pods itu deployment itu udah cukup sekali sih. Dan itu mostly saat kondisi sedikit yang mengakses itu aman ya. Mungkin itu Mas Giri, ini mohon maaf saya juga terkait angka kurang menyiapkan ya, terkait berapa setup infranya ini. Oke, kita berikutnya ini masih pertanyaan dari Mas Giri Kuncoro juga, tapi di sini saya langsung membacakan 2 pertanyaan karena pertanyaannya kayaknya saling menyambung gitu ya. Setelah ini ada pertanyaan dari Mas Giri, kemudian nantinya ada pertanyaan dari Mas Yusuf. Jadi saya langsung gabungkan aja ya Mas ya. Yang selanjutnya, pertanyaan berikutnya yaitu bedanya rollout cloud native infra di pemerintahan versus di company itu apa aja? Dari sisi challenge dan juga strateginya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari Mas Yusuf nih. Mas Yoga, gimana strategi Pemprov Jabar dalam hal digital transformation? Dan kalau boleh tahu, berapa besar presentasi anggaran buat IT? Ini kayaknya pertanyaannya agak lumayan bikin orang semua penasaran ya di sini ya, gitu. Oke, silakan Mas Yoga untuk dijawab. Oke, terkait strategi pertama dari Mas Giri tadi terkait rollout, kalau saya mungkin keliru tolong dikoreksi Mas Giri, barangkali saya salah keliru menangkap ya terkait istilah rollout ini. Yang jelas yang kita coba adaptasikan, ingin kita pelajari adalah rollout bagaimana kita mendukung high availability ya, karena seringkali isu kita rilis dan sebagainya update itu kan tantangannya adalah zero downtime ya. Zero downtime artinya saat orang beralih di belakang layar ya, sedang ada rilis versi baru, ada update terbaru, bagaimana nih meminimalisir dampak di end user ya, tidak tiba-tiba layanannya hilang, down ya, walaupun mungkin 5 detik, 10 detik, tapi kan itu tetap ya layanannya down ya. Dan kami manfaatkan ini dengan kita belum mendalam terkait strategi rollout seperti itu ya.
yang kami manfaatkan itu adalah di Kubernetes. Sesimpel dia apa dengan kita mendeploy baru ya, mendeploy pods baru, deployment baru itu kan dia memastikan kondisi dari deployment yang baru itu ready dan live kan. Yang kita sering bisa coba lakukan itu adalah memastikan update itu bisa live dulu nih secara aman ya, kontainernya tidak tidak ada error dan sebagainya. Setelah nanti ternyata aman, secara pelan-pelan dia akan transisi ke pods atau ke deployment yang baru ya. Ini yang menurut kami masih basic sekali sih yang kami masih pakai ya. Tentu yang kita ingin adaptasi adalah bagaimana kita bisa roll out dengan model canary release ya. Kita ingin sekali juga untuk menerapkan sedikit-sedikit canary release bagaimana oke ini 10% dulu user yang update itu. Kemudian naik lagi ke 20%, 30% dan bahkan hingga ke 100% ya. Karena kan ya dengan canary release yang kami pahami ketika misal layanan itu ada error, ada kegagalan ya, dan itu pasti ada, maka yang terdampak seminimal mungkin. Kita bagaimana yang 10% itu dia baru kalau ada error ya hanya 10% pengguna yang terdampak ya, jangan sampai 100% yang terdampak. Nah, kita berusaha menuju ke sana untuk mengadopsi canary release ini ya, dan nampaknya di company-company maupun di startup sudah sampai sana sebenarnya, udah jauh ya, canary release ini. Itu mungkin Mas Giri, yang mudah-mudahan saya tidak keliru menangkap terkait rollout ini. Kemudian yang kedua tadi strategi ya digital transformation dan juga ini presentasi anggaran sebenarnya ini udah pertanyaan high level dan yang jelas untuk yang pertama ya untuk strategi transformasi ini adalah ya kami memahami ini proses yang bertahap nah. Jadi dalam grand design ya di tata kelola ya kalau kita menyebutnya di pemerintahan itu adalah ada istilah SPBE juga ya, bagaimana sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian juga bagaimana bisa tetap align dengan kebutuhan-kebutuhan yang dinamis ya, pengembangan dinamis gitu. Nah ini ada grand design yang mungkin nanti di sesi nanti saya share di mana ya nanti ya Mbak. Ada sih, saya coba mungkin bisa saya share ya tahapan-tahapan dari awal 2019, 2020 hingga 2024 ya, adopsi pelan-pelan IT yang awalnya masih dimanfaatkan hanya sekedar seringkali ya di pemerintahan itu aplikasi IT banyak kan hanya dibikin selesai udah tidak ada perawatan ya, perkara user itu pakai atau enggak itu nomor sekian seringkali ya. Seringkali juga kurang optimal ya terkait pemanfaatan IT itu. Maka kalau dari sisi pimpinan IT ini harus jadi core ya. Bagaimana bukan hanya jadi pendukung untuk bekerja tapi juga core proses. Efisiensi ya saat kita menggunakan layanan digital itu identik dengan optimasi juga waktu kerja yang lebih efisien, kemudian anggaran ATK, alat tulis ya, untuk bersurat itu seharusnya juga bisa berkurang juga. Jadi pimpinan dari sisi stakeholder udah memandang harus seperti itu ya strateginya, tidak bisa aplikasi digital itu hanya sebagai pendukung operasional ya untuk entry data dan sebagainya. Nah kalau terkait anggaran, saya nggak bisa ngedisclose ini ya terkait berapa persen. Tapi yang kami rasakan ya dengan unit digital kami aja di Jabar Digital Service itu unit yang baru dalam waktu singkat ya kurang lebih 2 tahun 3 tahun belakang ini, walaupun ini unit kerja baru tapi kami mendapatkan anggaran yang cukup besar ya.
hampir mungkin level dinas gitu. Nah, ini tentu juga bagian dukungan yang penting juga dari stakeholder ya terkait layanan-layanan digital ini. Mungkin mudah-mudahan sedikit menjawab ini Pak Yusuf ya. Oke. Berarti sudah terjawab ya Mas Yoga ya? Ya, mudah-mudahan. Ini agak berat nih pertanyaannya. Oke, nah sebenarnya masih ada banyak lagi pertanyaan, tapi karena waktu kita terbatas ya, Mas Yoga, mohon maaf banget dan mohon maaf juga Ya. kepada para partisipan karena kita tidak bisa meneruskan pertanyaan-pertanyaan yang ternyata sangat banyak sekali yang masuk di sini. Mungkin nanti di lain kesempatan gitu ya, kita bisa bersilaturahmi kembali dengan Mas Yoga Hanggara untuk melanjutkan diskusi yang sempat tertunda nih. Atau bisa juga Mas Yoga setelah ini nantinya bisa membantu menjawab yang ada di kolom komentar karena kayaknya bakalan seru banget ya, satu pertanyaan nggak cuma dijawab aja tapi bisa menjadi bahan diskusi yang lebih detail lagi dan mungkin ada masukan-masukan gitu ya untuk Jabar Digital Service ke depannya dan lain-lain gitu ya, atau ada masukan juga dari Mas Yoga dan lain-lain supaya kita bisa terus berkembang dari sisi IT infrastrukturnya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Mas Yoga Hanggara ya. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Ada lagi yang mau disampaikan, makasih. Mas? Ya, makasih banyak Mbak Sandika dan rekan-rekan ya, mudah-mudahan memberikan manfaat juga dan inspirasi baru. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Bener kan? Ini kehadiran Mas Yoga ditunggu-tunggu karena ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. So, bye Mas Yoga. See you next time. Ya.